Ternyata di dunia kripto banyak berita penting muncul di bulan April 2024 kemarin. Yang pertama, SEC yaitu OJK-nya Amerika barusan nuntut Ethereum sebagai sekuritas tanpa izin. Nah, apa imbasnya untuk Anda yang sudah pegang Ethereum atau apa imbasnya untuk Anda yang pertimbangkan mau beli Ethereum? Apakah ini mesti koin yang sehat? Apakah ini koin yang akan turun ke nol? Ini akan kita bahas di video kali ini. Yang kedua, CZ, pendirinya Binance yang sempat kena masalah hukum beberapa waktu yang lalu, sudah dapat keputusan dari pengadilan tindakan pidana dan keputusan ini juga sudah menentukan dia akan masuk penjara berapa lama. Nah, apa imbasnya untuk Anda yang mungkin pakai Binance untuk jual beli kripto? Apa imbasnya untuk industri kripto secara keseluruhan? Akan kita bahas di video ini juga. Yang ketiga, Bitcoin halving. Ini fenomena penting sekali yang terjadi sekali per 4 tahun di dunia kripto. Nah, apa itu yang sudah kita lakukan? Apa itu analisis kita untuk dunia kripto 12 bulan ke depan? Apa itu research dan tindakan yang sudah kita lakukan dan sharing di komunitas kami? Akan kita juga sharing di video kali ini. So, kalau Anda siap mulai, mari kita mulai. Yang pertama, SEC lawan Ethereum. Ini sebenarnya topik yang sudah kita antisipasi dan prediksi dari September 2022. Ada videonya di channel MindStack dan di TikToknya kita. Nah, di dalam video tersebut, saya sudah bilang sejak Ethereum berubah dari sistem yang namanya Proof of Work ke sistem Proof of Stake. Nah, ini memang bahasa teknis, tapi intinya sejak Ethereum secara semena-mena ganti aturan dalam protokolnya mereka, itu membuktikan ke seluruh dunia bahwa Ethereum Foundation, yaitu organisasi yang intinya mengontrol Ethereum, sebenarnya bisa ganti Ethereum semena-mena, yaitu sifatnya seperti kayak sekuritas. So, dari September 2022 sudah kita prediksi bahwa ini akan terjadi, dan sesuai prediksinya memang sudah terjadi. Nah, kalau nggak percaya, ini kita putar dulu video yang membahas hal itu. Tapi nggak mungkin kita masukin 50% kekayaan kita ke Ethereum lagi. Kenapa? Karena dia berubah ke Proof of Stake. Proof of Stake itu bukan properti. Secara hukum, beda total definisinya. Kalau security, siapa yang dituntut kalau ada kenapa-kenapanya? Ini sifatnya lebih kayak saham sekarang, Ethereum ini, right? Dan buktinya Ethereum bisa ganti dari Proof of Work ke Proof of Stake itu karena diputuskan sama yang namanya Ethereum Foundation. Mereka yang memutuskan Ethereum ganti. Yang artinya ini bukan decentralized, ini centralized. Nah, soal masa depannya Ethereum tapi, menurut saya ini sesuatu hal yang sejak Ripple XRP sudah beres kasusnya mereka sama SEC. Ini sesuatu hal yang sebenarnya lebih menggiring ke Ethereum akan tetap bisa selamat. Dalam arti, dengan Ripple yang sama-sama dituntut sebagai sekuritas, mereka bisa menang kasusnya dan membuktikan mereka bukan sekuritas. Ada kemungkinan yang lumayan tinggi bahwa Ethereum ujung-ujungnya akan dapat keputusan bahwa mereka bukan sekuritas setelah diuji. Nah, tapi ini sesuatu hal yang 50-50. Omong gitu, prediksi resmi kami adalah setelah ETF-nya Bitcoin yang sudah terjadi pada kalau nggak salah Januari atau Februari tahun ini, yang akan nyusul adalah ETF buat Ethereum, ETF untuk Doge, yang artinya Wall Street, bank, institusi, dan dana yang besar bisa masuk ke koin-koin yang bukan cuma Bitcoin, bisa ke Ethereum, ke Doge juga. Nah, kalau prediksi itu juga terrealisasi, yang mana ini menurut kami probabilitasnya lumayan tinggi, maka ya of course koinnya sendiri harusnya aman. Fondasinya Ethereum, so Ethereum Foundation mungkin kena penalti. Mungkin ada beberapa pendirinya atau siapanya yang mungkin masuk penjara seperti CZ, tapi koinnya sendiri menurut kami sehat. So, itu analisis kita tentang hal pertama. Topik kedua, CZ dan Binance. Dia dapat keputusan masuk penjara cuma berapa lama coba? 4 bulan. Wow. So, untuk kasus yang penalti maksimalnya kalau nggak salah something like 10 tahun atau berapa ya, bisa lama banget masuk penjaranya. Dia cuma dapat 4 bulan itu sepertinya cuma kayak ceples tangan, kamu nakal, ya udah tobat, ya kan? So, ini hal yang sebenarnya sangat-sangat positif untuk Binance dan untuk kripto secara keseluruhan. Bahwa Binance sekarang jadi institusi legitimate, sudah bukan lagi institusi abal-abal. Yang artinya kripto dan adopsi kripto semakin matang, semakin mantap, semakin terbukti. Okay? Ini hal bagus untuk seluruh industri kripto secara keseluruhan. Dan of course, CZ bertanggung jawab sepanjang kasusnya. Itu menurut saya alasan terbesar kenapa dia cuma dapat keputusan yang sangat-sangat pendek. Tapi karakter CZ yang muncul di kasus ini jadi sangat-sangat confidence booster untuk brandnya Binance, tapi untuk industri kripto juga secara keseluruhan. So, itu hal yang bagus. Dan hal ketiga soal Bitcoin halving. Ini hal-hal penting banget. So, aku akan melakukan sesuatu yang aku
jarang melakukannya, itu aku akan tunjukin isi VIP community kita, Telegram channel yang privat secara publik. Nah, ini isinya atau sebagian isinya yang relevan ke topik Bitcoin halving ini. Nah, kita sudah cover topik Bitcoin halving sejak terjadinya dan bahkan sebelumnya. Tapi di bulan 1 Mei 2024, aku kasih analisa yang terupdate kami, yaitu apa? Bulan April atau chartnya Bitcoin atau monthly chartnya Bitcoin bulan April tutup dengan posisi merah. Secara statistik, kita bandingin dengan chartnya Bitcoin sejak adanya Bitcoin. Tiap kali ada yang namanya Bitcoin halving, ini udah ditandain ya, BH1 November 2012. Ke puncak yang terdekat, untuk contoh ini H2. Okay. Bar atau monthly chartnya Bitcoin selalu tutup hijau dan sekali-sekali ada merah, tapi jarang ada lebih dari 1 bulan berturut-turut posisinya merah. Okay? So BH1 ke H2 cuma satu kasus ini, 2 bar atau 2 bulan berturut-turut merah. Right? Sisanya hijau-hijau, sekali-sekali ada merah. Right? Bitcoin halving kedua, 2 bulan berturut-turut merah pas di awal, sisanya hijau semua, sekali-sekali merah. Okay? Bitcoin halving ketiga, cuma ada 3 bar atau 3 bulan ini yang posisi merah, sisanya hijau-hijau, sedikit merah, seperti itu sampai ke puncak. Dan kalau kita ambil data itu dan plotting ke sekarang di Mei 2024. Nah, Anda mungkin nonton video ini telat setelah sudah lewat kesempatannya ya. Tapi di Mei 2024, April sudah tutup merah. Probabilitas bahwa bulan Mei juga tutup merah kecil, oke? Nah, dalam siklus ini sampai ke puncak, apakah akan ada 2 bulan berturut-turut merah? Kemungkinan besar ada. Tapi di mana terjadinya? Sekarang di April Mei atau nanti setelah Bitcoin sudah menuju target yang di atas? Nah, jawabannya kita nggak tahu. Tapi secara keseluruhan, asal time frame Anda, asal scope untuk Anda bisa cuan bukan cuma 1-2 minggu, tapi bisa cuan setahun dari sekarang, 1,5 tahun dari sekarang. Ini up only. Ini cuma ada satu arah, naik ke atas. So, banyak orang di sosmed bilang, oh ini udah lewat puncaknya, ini udah break all time high, ini akan turun. You're all wrong, every single one of you. Tapi kita di saat ini, di Mei 2024, yang kita agresif beli bukan Bitcoin. Yang kita beli altcoins. Karena ini sebentar lagi yang namanya alt season. Datanya dari mana? Ya, kita sudah tunjukin secara detail di dalam VIP Telegram kami. Kita juga sudah sharing beberapa kali di channel kami soal altcoin season. Tapi intinya adalah di saat ini, Mei 2024, banyak altcoin sudah turun diskon 50%, 70%. Disinilah kita sikat semua. Dan itu juga sudah kita sharing di dalam VIP Telegram kami. Bulan 1 Mei kemarin ini, kita udah bilang ini saatnya all in. Gak persis nyentuh 55.000, tapi ini close enough. Dan kalaupun dia turun lagi, gak jauh dari sini gitu loh. Jadi gak perlu timing persis bawahnya di mana. Yang penting kita beli di zona murah, jual di zona yang mahal ya kan. So untuk hal itu, ya, I'm pretty sure kita very confidently all in. Seluruh komunitas kita sudah tahu itu dan sudah tahu action plan-nya apa untuk bisa cuanin altcoin season ini dengan cuan maksimal. Tapi ini good news overall, okay? So, kalau Anda selama ini masih ragu, gak yakin masuk ke crypto atau cuma coba sedikit-sedikit, pertimbangkan untuk super agresif sekarang-sekarang ini. Nah, ini beda cerita kalau kita bahas soal ini di akhir 2025. Tapi di awal atau tengah 2024 masih ada kesempatan besar untuk cuan sehat dari kripto. Cuma perlu tahu apa yang Anda lakukan. Okay? Disclaimer on, ini bukan nasihat finansial, bukan nasihat investasi. Ini cuma informasi umum untuk edukasi aja. Namun untuk Anda yang perlu panduan, perlu komunitas, perlu support, perlu tahu apa saja koin yang dibeli, di harga berapa, jual di mana, daftar koinnya apa saja, dan updates yang selalu di-update live, kita sudah ada komunitasnya, yaitu VIP Telegram kami. Linknya ada di sekitar video ini sekarang. Di dalam komunitas ini sudah kita ekspansi fiturnya supaya sekarang kalaupun Anda pemula, sudah ada area edukasi yang isinya video semua yang sudah kita rekam untuk nunjukin Anda teorinya, strateginya, hal teknisnya, kliknya di mana, dan lain-lain. Semuanya sudah lengkap sekali. Termasuk setiap bulannya kita kumpul live streaming, okay? So, itu isinya si VIP Telegram kami. Itu analisis kita tentang Bitcoin halving ini yang sudah terjadi dan lewat. Semoga Anda dapat informasi yang akan bantu Anda untuk hadapi 12 bulan ke depan ini di dunia kripto, karena wow, banyak hal yang positif yang terjadi di bulan April kemarin dan kesempatan untuk cuan sangat-sangat besar asal Anda paham apa yang Anda lakukan. Okay? So, good luck to you. Subscribe ke channel kami dan share video ini ke teman-teman. See you guys next time dan salam cuan bersama kami.